jawabannya. Ternyata generasi-generasi sebelum awak pematian setiap kali menulis disertasi, apa nggak terdiam kita kan? Nah ini jangan sampai begitu mindsetnya ya. Nah jadi maksud saya begini, karena sudah ada yang memulai judul bagus ya, jangan lama-lama. Jika sudah memungkinkan apa yang, jadi harus yang sesuatu yang memang kita sudah membayangkannya aja enak gitu loh. Jangan menjadi beban. Membayangkannya aja kita, oh kalau ini begini, ini begini. Nah, itu yang pertama. Maka memang apa yang paling kita senangi, apa yang senang kita membacanya, paling tidak terkait itu. Saya dulu nulis disertasi, memang saya lagi senang-senangnya membaca dan mengikuti seminar tentang integrasi ilmu. Karena sesuatu banget bagi saya ketika dijelaskan waktu itu oleh Pak Imam Suprayogo, rektornya UIN Malang itu, dengan pohon ilmu mereka, ya bagi saya itu baru gitu. Ditambah dosen kami waktu itu S3, Prof. Mulyadi Kartanegara, filsafat Islamnya, betapa ilmu itu dalam filsafat ilmu Islam itu memang semua bersumber dari Allah, dari Quran. Itu kok yang kita alami pemisahan ya gitu. Seakan-akan yang belajar Quran kayak nggak connect dengan kehidupan, yang belajar tentang ilmu-ilmu terapan nggak connect dengan Quran, kan itu yang dialami. Maka akhirnya saya gandrungi, ikuti seminarnya, pas lah itu di peralihan transformasi YN menjadi UIN. Jadi justru tiap kali ada tentang itu semangat membacanya, gitu. Jadi tidak jadi beban. Begitu aja saya berapa tahun itu nulisnya ya, lama. Karena memang menikmati, tidak, karena kita ceritanya tolabul ilmi kan gitu ya. Tentu pula lebih cepat bisa kita lalui tahapan-tahapannya ya tentu lebih baik. Nah maka kalian prinsip utama bahwa kita meneliti sesuatu yang memang kita senangi. Mengingatnya pun kita jadi senang. Aturan lagi lapar, capek, kalau pas ingat itu hilang laparnya. Itulah kayak mana caranya itu. Itu insya Allah jadilah itu, nggak bikin stres itu. Itu ya prinsipnya. Yang kedua, ilmu-ilmu dasar yang ada di S1 dulu, saya kira ini jangan kita biarkan berlalu begitu aja. Apa yang paling mengerti kita? Nah, kalau kemarin kan saya tawarkan mempelajari isi Quran itu, memang salah satu mukjizat Quran, ayat per ayat aja pun kita ambil satu ayat, lepas dari ayat sebelumnya, setelahnya, dan ayat yang lain, itu memang ada pesannya gitu, ada maknanya. Itulah mukjizat Quran. Tapi ketika kita tahu tanasubil ayat, wasuar, itu jauh memberikan rasa ikna, memuaskan. Tahu misalnya kita ambil ini satu ayat, tahu kita hubungannya dengan ayat sebelumnya, misalnya Ali Imran ayat 93, 94, 95. Sampai nanti 97. Tahu kita kenapa habis ayat ini, habis ini, itu luar biasa. Coba kalian buka mushafnya Ali Imran ayat 93 ya. Ini sebagai contoh aja biar antum ada bayangan ya kan. Cuman tentulah pula tidak 30 juz ini untuk antum teliti. Wah, berapa lama itu? Ambil mana surah yang paling tidak berkesan ya kan? Ataupun ayat dalam satu surah yang panjang, ayat berapa ke ayat berapa, kan ada juganya. Ibarat sub temanya kan Quran itu. Misalnya cerita hukum keluarga di Al-Baqarah itu dari ayat segini sampai ayat segini. Boleh begitu. Jadi hubungannya itu nampak. Berarti kan menggunakan kaidah tanasubul ayat wassuar. Itu kan bahasa ulumul Qur'annya itu munasabah. Itu aja dikembangkan. Wah, itu berapa tafsir antum
jelajahi, itu akan menjadi analisis yang luar biasa. Jadi saya berpikir kita udah harus mulai menggalakkan dirosah, nafsiyah, tadaburiyah. Studi nas tapi harus bersifat tadaburi yang bisa kita tarik ke kehidupan. Dirosah, nafsiyah, tahliliyah, tadaburiyah. Wah. Karena pesan Quran, kitabun anzalnahu liyadabbaru ayatihi. Kan? Kitab yang kami turunkan untuk kalian tadabburi. Untuk kalian pahami lalu tarik ke kehidupan. Oke, udah buka surahnya? Coba saya bacakan ayatnya ya. Atau tandanya yang udah dapat. Coba Ummi Dena baca dulu ayatnya. 93. Surat apa Ustazah? Kok nanya surah lagi? Ali Imran. Nah, yang udah dapat siapa? Marzuki Fadl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة Baik, agak pecah ya suaranya. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Segala makanan dahulunya atau dulu itu yang dulunya halal bagi Bani Israel. Artinya makanan yang halal untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu dulunya juga halal untuk Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kecuali apa yang kalau secara harfiah diharamkan sendiri oleh Israel. Israel kemarin siapa? Nabi Yakub ya. Kecuali makanan yang diharamkan sendiri oleh Israel untuk dirinya min qabli an tunazzalat Taurat. Sebelum Taurat diturunkan. Ini menariknya. Ini enggak lepas konteksnya dari Najran yang datang berdialog dengan Nabi ke Madinah. Enggak lepas. Dengan Bani Israel, Yahudi yang ada di Madinah. Kan Bani Israel itu Yahudi, Nasrani juga Bani Israel. Yang pekongnya pula itu kan. Baik yang datang dari Yaman, Yahudi Bani Israelnya maupun Bani Israel yang bertempat tinggal di Madinah. Apa kata mereka? Kalau betullah kau mendapat wahyu, menerima kitab dari Tuhan yang menurunkan kitab seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kalian tidak makan daging unta. Karena Israel itu sendiri, yakni Nabi Yakub itu tidak makan daging unta dan susunya. Nah, kan nggak bisa kita pahami itu secara simpel. Oh, siapa, kata dijawab Rasul, siapa rupanya yang mengatakan itu haram? Ya, kami. Dari mana kalian tahu itu? Dari Taurat. Bawa sini Taurat. Kata Rasulullah. Apa betul ada di situ pengharaman terhadap daging unta dan susunya? Min qabli an tunazzalat Taurat. Taurat turun di masa Nabi Musa. Mereka ngaku-ngaku unta itu haram dimakan sejak Nabi Ibrahim. Bayangkan jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Musa berapa lama lagi tuh.
Maka tidak terbukti dalam ucapan mereka bahwa ada pengharaman terhadap daging unta dan susunya di Taurat. Min qabli an tunazzalah at-Taurat. Qul kata Allah kepada Rasul, fa'tu bit Taurat. Bawa sini Taurat. Biar kita tengok. Fatluha, bacakan yang mana poinnya? In kuntum shodiqin. Kalau betul seperti itu di Taurat. Nah, jadi tetap ada unity gitu ya. Ada kesatuan dari setiap ayatnya itu sampai-sampai ini rupanya pentingnya asbabun nuzul itu. Ini rupanya pentingnya munasabah itu. Nah, kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, faman iftara 'alallahil kadzib, maka siapa yang membuat-buat sesuatu dan mengatakannya itu dari Allah, berarti kan mengharamkan unta dan susunya, itu kan mengatasnamakan Allah tapi bohong kan? Bohong yang menggunakan atas nama Allah. Nah, kan terkait. Ini nggak akan bisa kita pahami faman iftara 'alallahil kadzib kalau kita tak paham ayat sebelumnya. Apa iftira yang mereka lakukan 'alallahil kadzib itu? Min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Merekalah orang-orang zalim. Jadi sangat tidak logis ucapan mereka bahwa Taurat mengharamkan daging unta dan susunya. Kenapa? Tidak jumpa antara data-data yang mereka kasih. Katanya Nabi Ibrahim dan anaknya Ishak dan Israel itu haram masa itu. Dan itu tertulis di Taurat. Tauratnya aja turun kapan ya kan? Dan ternyata tidak ada. Jadi Allah cut kebohongan mereka itu. Min qabli an tunazzalat Taurat. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah millahnya, keyakinannya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak musyrik. Ibrahim itu tidak meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Itu kan musyrik. Ibrahim itu juga tidak meyakini ada lembu samiri, ada tembok ratapan, ada Nabi Uzair anak Tuhan. Tidak. Wa ma kana minal musyrikin. Kalau begitu apa agamanya Nabi Ibrahim? Agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Tak pernah Allah menurunkan agama selain agama Islam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, kalau terus kita lanjutkan ke bawahnya, inna awwala baitin wudi'a linnas, apa lagi hubungannya dengan ayat sebelumnya ya? Dijawab lagi sama ini Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Muhammad, katanya kau pengikut Ibrahim. Kenapalah kau berkiblat ke Ka'bah? Padahal Ibrahim itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Turun lagi firman Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang Allah letakkan untuk manusia lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu dulu namanya Bakkah, sekarang Makkah. Bakkah itu artinya izdiham, tempat yang dipenuhi orang. Jadi dari dulu Makkah ini sejak Nabi Adam tempat yang dipenuhi oleh manusia untuk toa. Jadi Nabi Adam kemana kiblatnya kalau sholat? Ke Masjidil Haram, ke Bakkah. Allah yang bilang. Idris ke Mekah, Nuh ke Mekah, Hud, Saleh, Ibrahim ke Mekah. Setelah 40 tahun. Jadi pertama kali yang bangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Atas perintah Allah tentunya. Disinilah posisinya. Buat begini. Setelah 40 tahun dibangun Ka'bah, barulah Allah suruh dibangun Masjidil Aqsa.
Di masa Nabi Ibrahim adalah raf'uhu, meninggikannya. Kalau pondasinya sudah ada itu, meninggikannya. Nabi Ibrahim pun melakukan hal yang sama, meninggikan Ka'bah dan juga Baitul Maqdis yang sudah lapuk ditelan masa zaman. Jadi keliru mereka mengatakan kalau betul kau pengikut Ibrahim harusnya kiblatmu ke Baitul Maqdis. Nah, itu kan ucapan Bani Israilnya. Turun langsung jawaban dari Allah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Di poin hudal lil alamin inilah, hudan itu maknanya adalah kiblatan yahtadi bihi jami'ul anbiya. Kiblat yang dengannya lah mendapatkan hidayah seluruh para nabi. Nah, itu kalau kita telusuri di beberapa tafsir. Nah, di sini tegaslah kita rasa makna dari inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maka sudah saatnya nanti coba dulu kalian perbanyak mendengarkan sejarah Yahudi, Nasrani yang disampaikan oleh Babi Haikal ya. Karena referensi beliau itu Quran, di samping disertasi beliau kan tentang itu. 10 tahun kalau nggak salah beliau itu tinggal di Israel, di Tel Aviv itu untuk meneliti. Jadi sangat akurat. Jadi beliau itu selalu melakukan kajian-kajian tauhid dengan cara mengembalikan peradaban yang sesungguhnya. Jadi dia selalu mengatasnamakan kajian peradaban manusia maksudnya. Bagaimana berawal peradaban manusia itu. Semuanya berawal dari tauhid. Dicoba ya, YouTube-nya Babi Haikal itu makin jelas bagi kita ayat-ayat Quran itu jadinya. Nah, kita kembali ke poinnya Marzuki tadi ya. Mau yang mana terserah. Mau tanasubnya. Tafsir yang murni membahas munasabah antar ayat itu adalah yang Al-Biqai, Ad-Durrul Mansur ya. Saya dulu menulis itu, memakai buku itu ada di perpustakaannya Raudhah pesantren. Boleh kok ke sana baca itu. Dulu saya waktu S2 saya masih ingat Prof. Amro ini dosen saya membahas tentang munasabah antar ayat itu referensi saya. Nah, beliau sangat tertarik waktu itu ya. Di mana kau dapatkan data-data ini gitu. Gitu. Oke. Jadi antum nggak harus memikirkan otomatis dia kalau begitu pemberangkatannya kita akan membawa ke kasus-kasus kekinian gitu. Tinggal antum pilih aja temanya yang mana. Kalau saya rasa ya. Kalau yang kemarin antum ajukan betul. Saya ikut sebagai penerjemah, tapi mohon maaf nanti saya buka apa adanya kan nggak bagus, nggak bagus gitu. Tapi kalau kajian sekedar istilahnya, ada udah anak satu yang meneliti itu di UIN Jogja. Waktu itu saya diwawancarai via telepon, tapi saya kira tak ada hal baru di situ. Ya, ini apa ya namanya useless gitu, sangat sedikit manfaat. Orang sastra yang meneliti gitu. Kalau itu karena mau antum bandingkan pun antara bahasa terjemahan dengan bahasa Angkola dengan terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat Kemenhak, sangat miskin bahasa Angkola itu. Jadi udahlah miskin bahasa Indonesia, lebih miskin lagi bahasa Batak Angkolanya, sehingga banyak yang tak terserap isi Quran. Tapi karena itu program pemerintah, orang Angkola, Batak Angkola, pengguna bahasa saya kan gitu, bisa bahasa Arabnya. Jadi tak ada alasan untuk tak mau. Dan ternyata apa ada masyarakat yang menggunakan? Enggaknya. Generasi muda, enggak. Generasi tua juga, enggak.
dananya itu besar sekali. Sangat besar dananya. Maka kalau saya rasa ya, tapi ini masukkanlah pula sifatnya. Nggak pala banyak yang bisa antum explore dari terjemahan Al-Quran bahasa Batak Angkola itu. Oke? Saya lebih tertarik, andai pun saya nanti jadi pembimbingnya, ke dirosa, nafsiyah, tahliliyah, tadabburiyah. Lebih membuat kita apa ya, terpuaskan baik secara logis maupun secara spiritual. Jadi keilmuan kita itu, penelitian kita itu memang betul-betul dalam kejiwaan kita. Ya ini bukan cuma untuk Pak Marzuki ya, untuk yang lain juga. Nanti dalam memilih judul, terserah. Bagus ambil pisau yang sudah pernah kita pegang. Yang mana yang paling kita inginkan. Kan banyak sekali ya kan. Atau kalau saya yang belum tuntas-tuntas dalam tulisan saya itu misalnya ini. Coba kita ambil ujung ayat 94 misalnya ujungnya. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapalah sifat ghani yang Allah letakkan di ayat itu? Kenapa? Jadi itu kan ada kaedahnya. Al-asmaul husna fi khawatimil ayat. Ambil nanti berapa ayat dalam satu surah tertentu yang satu tema. Bisa kita lihat apa hubungan sifat Allah di ujung ayat dengan poin yang disampaikan di ayat tersebut. Itu pun bisa kita eksplorasi. Berapa tafsir kita gunakan. Udah pembahasan menarik itu. Tapi pula kalau mau lapangan, mau ke kalau studi lapangan, saya kira apalah ya, lebih ke sejauh ini sebenarnya bagaimananya kesadaran masyarakat Muslim tentunya menggunakan Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, gimana jalan ceritanya Quran itu jadi hudan? Pernahkah mereka gali? Pernahkah mereka tengok isinya? Nah, mungkin begitulah untuk memahamkan masyarakat. Iya pula ya, kenapa lah untuk khusus Quran masyarakat kita ini membaca Quran itu tanpa pemahaman, tapi semua menggunakan istilah membaca ya kan? Padahal yang kita tahu membaca itu ya proses memahami kan? Tapi khusus untuk Quran, membaca itu tidak proses memahami. Ngeja doang. Itu bagaimana jalan ceritanya itu ya? Oke. Itu sekedar masukan untuk judul disertasi. Enggak sulit-sulit. Kemarin disertasi kakak kelas kalian konsep apanya dia? Istisnaiyah dalam berupa insya Allah itu. Berapa kali Allah ungkapkan dalam Al-Quran kalimat insya Allah untuk sesuatu yang belum dikerjakan. Lebih dekat ke pesan-pesan hukumnya, tapi nggak masalah kan gitu. Mana ada Quran yang tak cerita hukum. Cuman kan jangan kita pahami hukum ini melulu terkait dengan perilaku. Al-jawarih, tidak. Hukum tentang apa yang ada di pikiran kita itulah menjadi pemikiran itu. Iya kan? Menghukumi pemikiran. Mana yang sesat, mana yang menyala, mana yang sesuai peraturan Tuhan. Kalau menghukumi hati, itulah namanya tasawuf itu. Menghukumi al-jawarih, perbuatan anggota tubuh, itulah hukum fikih itu. Jadi nggak bisa kita lepas. Memang kan hukum itu kan ketentuan untuk apa yang dilakukan, dipikirkan, terlintas di hati manusia. Oke. Nah,
Kalau bisa kalian arah penelitiannya semua dalam rangka menggali yang ada di Quran dengan pisau-pisau ulumul Quran yang berbeda-beda. Oh, kaya sekali itu, lama-lama bisa dipadukan ya kan? Baik. Atau ada yang sudah punya gambaran judul? Irsyad belum ada bayangan? Saya Irsyad dah ngasih judul, saya Irsyad. Udah. Apa judulnya? Judulnya ini salah tentang pemikiran Syekh Azrai Abdul Rauf tentang akhlak seni baca Al-Quran. Lapangan saja. Tentang Akhlak seni baca Al-Quran. akhlak seni baca Al-Quran. Akhlak seni. Ya. Bang, abang masuk dulu Dua bang. variabel atau satu variabel maksudnya? Mana? Di cintaku tuh. Satu dia. Jadi udah jadi mudah-mudah pilih itu akhlak seni itu ya. Ini kan kemarin gini, pemikiran Syekh Azrai Abdul Rauf tentang akhlakul karimah melalui seni baca Al-Quran. Cuman kayaknya mau riset ganti ini. Kemarin cerita sama apa? Saat Arifin gitu katanya. Jadi nanti dia walaupun satu, tapi nanti jadinya dua cabang. Satu, akhlak terhadap Qurannya, baru akhlak terhadap seninya gitu, saudara. Jadi dua. Iya ya. Terus objeknya nanti kemana? Ke murid-murid si Azra'i, saudara. Kan si Azra'inya udah meninggal. Di antara murid-muridnya siapa aja? Ada namanya Ustaz Fadlan Zainuddin yang di ini Tumbung ada. Kemudian ada Ustazah Halimatus Sa'diyah. Ini skripsinya Hadi kemarin Ustazah. Cuman Hadi kemarin tentang lagu, ini riset tentang akhlak. Jadi orang-orangnya itu ya hampir sama nanti mungkin. Sama Hadi lah nanti berangkatnya ini. Iyalah. Sahalallah umurak. Oke, baik. Yang lain? Ustazah, Mm-mm. kalau misalnya tafsir Nabawi di juz 30 gitu Ustazah, boleh nggak ya? Tafsir Nabawi. Di juz Istilah 30. baru. Nampaknya apa maksudnya itu? Tafsir berdasarkan hadis-hadis, gitu. Bukan, jadi tuh surat-surat Al-Quran tuh yang langsung turun gitu. Langsung turun dari Allah ketika bersama Rasulullah kayak Abasa gitu kan Ustazah. Kan Abasa tuh dia turun ketika Rasulullah lagi bincang-bincang kan sama kafir Quraisy. Dia langsung turun. Jadi kita mau lihat di juz 30 tuh di mananya aja gitu. Ada rupanya yang tak nabawi surah-surah Quran itu. Ada lah Ustazah. Maksudnya kan Jadi, langsung itulah mau dilihat nih Ustazah. apalah contoh yang tak nabawi? Apa Jadi ya? ke siapa turunnya? Enggak, maksudnya ini maksudnya gini, langsung Allah tuh menegur di saat itu juga gitu. Kan ada kalau misalnya kayak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh kan Rasulullah dia lagi di gua tuh. Kan nanti lewat malaikat Jibril gitu. Ini kan maksudnya dia lagi berinteraksi sama masyarakat kayak gitu ya. Berarti lebih ke asbabun nuzul yang mubashir gitu ya. Di situ ada aksinya, terus turun ayat sebagai reaksi gitu maksudnya ini tafsir gitu Nabawi. maksudnya. Ya gitu maksudnya Ustazah. Gitu. Tapi di juz 30 aja. Juz 30 aja gitu ya. Biar nggak banyak kali gitu kan Ustaz. Cuma tengok dulu lah Ustazah ya. Mana tahu di juz 30 pun nggak ada ya kan. Pertama bukan cuma itu, iya itu apa namanya studi penelitian sebelumnya lah namanya itu ya. Yang kedua, istilah itu sendiri cari dulu sudah muktabar belum itu di kalangan
ulama baik as-sabiqun, ulama dahulu, ulama kontemporer gitu, karena belum kapasitas kita membuat istilah langsung, ya kan? Tafsir nabawi. Jangan sampai ada paham Kemarin, langsung berarti ada tafsir yang tak nabawi kan gitu ya kan? Padahal semua kemarin ayat tuh ada ini Ustazah, ada mata kuliah Pak Asror yang kayak gitu. Jadi dia kan mengusulkan itu. Oh, cocok juga ya kami. Saya kan suka tuh bedah-bedah tafsir 3 juz 30 aja. Maksudnya cari-cari juga di tafsir-tafsir yang lain. Kemarin mata kuliah Pak Asrar yang waktu semester 1 nggak salah. oh, beliau menggunakan istilah tafsir nabawi. Iya. Iya ya. Coba yang lain selain di mata kuliah itu pernah nggak mendengar istilah itu di kalangan akademisi, khususnya orang-orang tafsir? Saya udah chat juga sama Bapak Ustadz Asror tuh, Pak Asror kan. Katanya boleh aja, cuman harus banyak-banyak buka tafsir karena itu kan agak susah katanya. Enggak, saya bukan soal boleh-bolehnya. Kalau antum udah pelajari sebelumnya, udah dapat pula ayat-ayatnya, silahkan. Takutnya istilahnya itu nanti tidak diterima, kan kayak capek-capek sendiri. Iya, Ustaz. Karena kan gini, Quran itu sebelum, kalau masih ada makna yang yatabadar ila dzihni, jangan dulu kita takwilkan kan gitu kan. Jadi ini Iya. pun ketika orang mendengar istilah tafsir nabawi, apa yang langsung yaktur di balina? Oh, ada tafsir yang tak nabawi kan gitulah jadinya kan. Padahal tafsir bil ro'i itu juga harus berangkatnya dari tafsir bil ma'thur kan. Nggak bisa itu lepas. Kalau lepas itulah makanya terjadi sekulerisasi. Di situ ketika dia lepas sama sekali. Nah, istilahnya itu dulu dicari. Seperti apa definisinya yang pas. Kalau memang bisa ditemukan, berarti ayat-ayat yang langsung menegur Nabi. Itulah itu ya. Iya, Ustaz. Baik, bisa dikembangkan, tapi pastikan dulu istilahnya itu sudah muktabar ya, sudah digunakan banyak orang biar tidak sia-sia nanti, biar nggak capek. Ustazah, kita boleh, Ya. Ustazah, kita boleh request misalnya kita sama pembimbingnya sama sesama perempuan gitu, boleh Ustazah? Kalau karena jenis kelamin tentu nggak apa ya, nggak ilmiah lah itu ya. Tapi mana bidang studi dosennya, itulah yang seharusnya. Dan kalau ada pula pilihannya, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, silahkan aja pilih yang perempuan kan. Kalau misalnya kayak judul irsyad itulah tadi, dipilihnya lah misalnya yang sama sekali dosen laki-laki yang tak ada basic soal seni membaca Al-Quran, kan dosennya pun nggak mau, saya yakin itu. Kan harus adalah paling tidak standar profesionalismenya ya. Jadi antum pun artinya jangan murni karena jenis kelamin gitu. Tetapi tentu saya juga yakin tentu lebih nyaman bimbingan sesama perempuan kan gitu. Tapi kalau tak ada keilmuan di situ jangan dipaksain. Oke, baik. Tadi ada yang angkat tangan, siapa tadi? Firdaus. Oh, Firdaus, tafadhol. Iya. Kewahyuan qiraat. Kewahyuan qiraat sabak. Iya, sabak. Saya nggak begitu banyak mendalami qiraat sabak ini, tapi kalau Mang Antum tertarik di situ, saya punya adik alumni Mesir yang memang sejak SMA sampai tamat S1-nya memang kuliatul Quran lah dia di Mesir. Kalau mau nanya bagaimana qiraat sabak, bagaimana bacaan ini pakai apa namanya riwayat hafaz begini, riwayat ini, dia lah itu. Nanti bisa saya kasih nomor teleponnya. Tapi Lebih ke ini Ustazah, lebih ke bantahan terhadap yang mengkritik bahwasanya qiraat itu tidak wahyu. Gitu ya. Bantahan orientalis lah. Iya. Kalau kan ada itu ayatnya.
bahwa apa itu ayatnya ya? Al-Quran itu diturunkan, seingat saya ada ayatnya, karena kan sampai ke kita kan dengan berbagai riwayatnya ini. Maka di Quran itu ada yang kita temukan sal, ada yang kita temukan is'al. Itu kan bagian dari qiraat lah itu kan. Tapi saya kira untuk mengatakan tidak wahyu, ini perlu pendalaman yang khusus. Cobalah, menarik juga antum kaji itu. Ada beberapa dosen kita yang mengatakan itu, Ustazah. Tidak wahyu ya. Kalau bahasa sorihnya memang tidak ada mengatakan tidak wahyu, tetapi mengapa ada 7? Dulu nggak ada 7 gitu kan. Artinya memang qiraat itu aja berkembang katanya. Cuman kita nggak bisa kita jelaskan karena memang basically-nya tidak ke situ. Jadi sulit untuk menjelaskannya. Jadi kita diam-diamkan aja lah. Antum sudah punya, katakanlah sekarang maharoh dalam qiraat sabak. Untuk apa? Alhamdulillah referensinya udah ini, Ustazah. Bukan referensi, secara syakhsiyah mauhibah antum sudah ada Iya, kecenderungan. saya bidang saya itu, Ustazah. Pakarnya Ustazah. Kalau gitu lanjutkan, karena nanti itu kewalahan kalau sama sekali blank, terus mau mengkaji itu yang tadi saya katakan, jadi berat. Tapi kalau sudah adanya pula, enggak lagi pertama mau berkenalan dengan qiraat sabak, enggak apa-apa, lanjutkan. Nanti bagaimana sisi kewahyuan, memang banyak yang jadi perdebatan ulama. Contoh, kalau tartibul ayat itu tauqifi, itu dari Allah. Kan sebagai sedangkan tartibus suwar mukhtalaf fi, ikhtilaf. Ada yang mengatakan dari Allah, ada yang Nabi dan para sahabat, atau para sahabat saja. Ada juga yang mengatakan tertib, bahkan asmaus surah itu ada yang mengatakan tidak wahyu itu. Tapi kalau tartibul ahadits itu sama sekali tidak wahyu. Memang menarik juga itu kalau kesananya. Tapi kalau qiraatnya tidak wahyu, bagaimana mungkin meyakini Quran itu secara keseluruhan ya? Itu memang masalah itu nanti ya kan. Cobalah antum kumpulkan dulu hadis-hadis terkait. Kenapa? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim itu. Nah itu, coba kita lihat ayat itu ya. Kalau itu kayaknya Al-Fatihah itu. Al-Fatihah. Itu ayat qiraat sab'an mana ya? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Itu Al-Fatihah. Oh, wa hunna, enggak, bukan. Hunna ala sahih as-suwar as-sab' at-tiwal, surah-surah at-tiwalnya rupanya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Wat-Taubah. Wannaha Fatihatul Kitab li'annaha 7 ayat. Oh, terkait juga dengan Fatihah. Fayakunu atful Qur'anil azim ala dzalika min babi atfil 'am 'alal khas. Ini salah satu contoh kaidah ya. Atful 'am 'alal khas. Di surah Al-Baqarah misalnya mana saja yang dipahami dengan menggunakan kaidah atful 'am 'alal khas. Itu menarik itu. Jadi bisa kita gunakan ilmu pelajaran kita yang dulu itu untuk mempreteli ayat Quran itu biar semakin paham kita dengan ayat-ayat Quran. Sini nggak ada kaitannya dengan ini tafsir As-Sa'di ya.
nggak dikaitkannya dengan qiraat sabak. Tapi saya yakin itu wahyu. Saya pun akan cari juga lah itu ya. Kalau tertarik silahkan, tapi kalau kira-kira bikin pusing jangan. Karena kita jangan lupa thalabul ilmi harus semakin menerangi. Sebentar saya permisi. Suami mau berangkat. Mohon maaf, ini hujan cuacanya yang kira-kira butuh waktu lebih banyak untuk mencapai tujuan sebagai yang menerima mandat dari Allah, ilqa al-khutbah, silahkan, nggak masalah ya. Karena ini hari Jumat. Karena takutnya kan tentu lebih pelan di jalan dan lain sebagainya. Baik. Jadi kalau saya pada prinsipnya untuk semua kita telitilah
yang memang kita sudah mulai tahu. Nah, sehingga modal itu kita jadikan untuk mencari tahu yang sesuatu yang ada yang merupakan pertanyaan kita yang ingin kita urai ataupun ingin kita simpulkan nanti. Agar apa? Tidak bertentangan dengan sifat ilmu. Jadi kita bukan sekedar yang penting selesai, bukan itu. Tapi menerangi kita dan tidak bikin stres. Hidup al-hayatu mut'ah fastamti' biha bima syara'allahu lana. Thalabul ilmi itu harus dinikmati ya, termasuk menyelesaikan ataupun membuat penelitiannya. Baik, tadi itu tentang qiraat saba' ya. Dan ke sisi kewahyuannya. Cuman tadi ada tersebut nama salah satu dosen. Saya ingat kemarin ada sempat teman datang kemari konsultasi karena dipanggil MUI. Gara-gara nama beliau tercatut dalam sebuah buku yang diterbitkan teman-teman di kampus yang mengatakan bahwa boleh menyolatkan non-muslim. Dengan dasar perbuatan Nabi menyolatkan Raja Najasyi. Nama yang tadi tersebut itulah salah satu pelopornya di situ. Sampai dipanggil MUI, teman ini yang dituduh tentu telah menyalahi yang ada di sunnah itu. Kalau kita baca sunnah Nabi, penjelasan Nabi, Raja Najasyi itu telah muslim. Sudah muslim Raja Najasyi. Makanya disolatkan Nabi pas meninggal. Kecuali kita ingkar sunnah. Kita tolak penjelasan hadis-hadis Nabi terkait itu. Nah, maka kita katakanlah Rasulullah menyolatkan non-muslim. Sehingga siapapun non-muslim sekarang ini atas nama dukungan, atas nama apa, lantas kita solatkan. Nih. Kenapa saya jelaskan ini? Biar jangan sampai kita saking husnuzonnya kita kepada guru-guru kita, segalanya kita anggap kebenaran yang dari mereka. Tidak. Sama, sebagaimana mahasiswa disusupi, mindset guru-guru kita juga kalau berhentilah membaca, berhenti tidak selalu mendasarkan apapun hasil pemikiran dia ke nas. Sangat rentan kita memang untuk dipelesetkan setan. Allah udah bilang kok, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, kan kata Allah. Setan-setan itu memang memberikan wahyu, berarti membimbing wali-wali mereka agar bisa berdebat dengan kamu, untuk mendebat kamu. Jadi jangan terkejut kita kalau mereka luar biasa pandai berdiplomasi, terus nggak ada marahnya, nggak ada emosinya, gitu ya kan? Allah udah ngasih tahu kok. Gitu. Nanti karakternya begitu gitu. Jadi saya kira berhati-hati kalau itu statement dari beliau. Nah, sampai di MUI kemarin teman yang ini dituduh ingkar sunnah kan? Dalam Islam, ketika kita tidak meyakini Nabi, tidak meyakini hadis, maka samalah dengan kita tidak meyakini Allah. Karena in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, gitu kan? Jika betul kamu mencintai Allah, maka apa istilahnya ya? Bentuk konkret dari cinta kita kepada Allah adalah kita ikuti apa kata Rasul kan gitu. Maka di situ cinta Allah akan juga jatuh ke kita. Oke, ini tadi untuk siapa yang perempuan tadi ya. Jangan, makanya agak istilah-istilah yang ditampilkan pun sampai itu menjadi mustalah mu'tabar. Kalau tidak, nggak usah bahas itu. Jangan gunakan itu. Oke, baik. Ada lagi, ini anggap aja lah soal judul ya. Bagaimana, karena kita nggak jumpa-jumpa memang. Kalau ada yang punya judul lain, walaupun saya tentu nggak bisa semuanya bisa saya bantu. Paling tidak prinsip-prinsip menulis, karena saya sudah mengalami
Betapa dia apalagi awal-awal menikah, cari nafkah, tulisan lagi, kuliah, itu luar biasa. Memang kadang sampai pada titik jenuh, dah tinggalkan aja, kan gitulah jadinya, jangan. Nah, kalau terjaga stabilitas kesadaran kita bahwa kita proses menuntut ilmu, maka insya Allah titik jenuh itu tidak muncul. Maka salah satu caranya, pilihlah atau tulislah sesuatu yang memang sudah Anda ketahui. Maksudnya tentulah pula belum final kan gitu ya kan. Karena itu yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga mereka menulis yang sudah mereka ketahui. Sedangkan ilmuwan kita sekarang menulis yang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Makanya hasilnya, penelitian lagi belum siap. Nggak tahu lagi mau diapain. Oh, hasilnya stres kan gitu, berkeluaran uban kan. Baik. Ada lagi? Pas ya. Kalau hadis sudah punya judul? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah ACC? Sudah ACC, Ustaz. Dari bulan 6 Apa kemarin. itu? Tentang? Tentang sama kayak Ustaz Firdaus, bahas qiraat. Oh, qiraat. Oh. Iya. Baik. Gunakanlah ulumul Qur'annya. Itu harus jadi pemberangkatan. Oke. Nggak usah lepas sekali ke perdebatan. Tunggu dulu. Gunakan dulu yang sudah kaedah-kaedah yang dibakukan oleh para ulama. Memahami qiraat sabang itu. Kalau siapa ini? Muhsin, sudah ada judul? Belum, sudah. Sudah? Belum, sudah. Oh, belum. Mau konsultasi nanti sama Ustazah, insyaAllah. Oh, boleh. Ahlan wa sahlan. Yang lain, ini Syah. Lupa saya namanya. Syahidan. Syahidan. Belum, Ustazah. Sudah? Belum. Oh, belum. Jangan lama-lama lagi. Udah mau kiamat. Siap. Anak udah, Ustazah. Oh, Anwar sudah. Alhamdulillah Apa udah tuh? saja. Oh, ahlan wa sahlan, Mas Bro. Lagi di Baitur Rahman saja. Apa? Banda Aceh. Lagi di Masjid Baitur Rahman saja. Tapi nampak-nampaknya lagi di Masjid Nabawi ya itu. Masjid Baitur Rahman saja. Oh, berarti lagi di Aceh. Iya saja. Iyalah, Ceh. Kami di Medan aja lah. Saja nggak nanya Gak ada judulnya saja. judulmu. Udah saja, udah sih saja. Apa? Konsep Islam wasatiyah saja dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dan implementasinya dalam pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Saifullah saja. Satu aja dulu bentuk konkretnya apalah itu. Apa saja? Bentuk konkret dari apa Islam tadi? wasatiyah saja. Itu udah salah itu istilah itu. Nggak betul itu. Carilah di kamus bahasa Arab manapun, di bab nahu manapun nggak ada itu Islam wasatiyah. Tapi dalam surah Al-Baqarah 143 saja? Di istilah. Seluruh ajaran Islam itu bersifat wasati. Bukan. Maka Bukan yang wasatiyah pas ya saja? adalah wasatiyatul Islam fi. Itu yang pas. Kalau begitu, kalau kita buat Islam wasatiyah, berarti mafhum muwafaqahnya dan mukhalafahnya juga ada Islam yang tak wasati. Manalah itu yang tak wasati itu? Galau. Ya. Jangan kita ikut-ikutan latah menggunakan istilah yang dibuat-buat mereka yang punya target-target macam-macam ya. Enggak ada itu. Seluruh ajaran Islam wasaton. Di mana letak wasatiyatu ta'alimil Islam dalam hal misalnya dalam ayat ini baru. Jadi sebagai orang beriman harus yakin kita seluruh ajaran Islam itu wasati. Tidak ada yang ekstrim, nggak ada. Semuanya wasati. Iya saja, pas saja. Paham ya? Ya. Nah, jangan ikut kita mengkotak-kotakkan yang memang sebenarnya tak ada kotak-kotaknya.
Enggak lah saja. Oke, baik. Tapi saya rasa itu yang mana poin-poinnya, referensi, coba dulu jangan ambil yang dari barat. Jangan ambil yang sekuler. Jangan ambil yang anus. Jangan ambil yang apa lagi? Ada lagi Liberal sekarang. juga. Karena kalau ke situ antum gunakan, antum akan terjebak lagi-lagi bagian dari propaganda mereka lah. Iya Tentu saja. kita menuntut ilmu kan? Ya. Iya, baik. Oke, saya kira saya berharap Jumat depan kita bisa gabung dengan Prof. Saya juga akan coba tanyakan, tapi tentu akan lebih welcome beliau kalau yang meminta mahasiswanya langsung. Karena kalau saya kan kesannya kayak nggak mau, saya kan gitu. Palinglah menyampaikan atas nama Prof, teman-teman sangat ingin berguru dengan Prof, paling begitulah yang bisa saya sampaikan ya. Tentu harus ada salah satu kalian menunjukkan bahwa yang saya katakan itu benar. Biar beliau memberikan arahan ke kita bagaimana isu-isu kekinian yang harus kita respon berdasarkan kitab suci. Oke, paham ya? Nah, nanti yang ingin konsultasi judul jangan sungkan-sungkan ya. Bagus saja, insyaallah. Allah mudahkan kita semua. Amin ya Rabb. Dalam menuntut ilmu. Nggak ada kata berhenti menuntut ilmu. Jangankan kalian, yang tua-tua itu pun terus. Karena saat kita berhenti menuntut ilmu, saat itulah kita layak dinobatkan memang orang yang tak berilmu. Jadi jangan pernah berpikir kita bahwa semua kan agama itu udah selesainya kita pelajari itu di pesantren. Oh, ini naif kali ini ya. Saya tak inginlah ada yang kedua kali saya dengar begitu di kampus. Itu kalau sampai terucap kata-kata itu nampak sekali dia memang tak pernah belajar kan gitu. Baik, kita padakan sampai di sini ya. Hari ini kita nggak bahas apa. Mudah-mudahan saya lihat paling tentang ininya penistaan agama, menghina agama. Nah, dan itu terulang dan terulang lagi di kita. Tentu kalian pun sudah banyak sebenarnya mempelajari ayat-ayat apa yang seharusnya boleh dilakukan oleh seorang muslim dan non-muslim kepada muslim. Kalaupun mungkin isu kekinian yang saya lihat banyak muncul di grup dan di waspada hari ini, palinglah tentang sikap bagaimana muslim menyikapi Natal, paling itulah. Dan isu kekinian keindonesiaan, kequranan lah jadinya kan. Baik. Demikian kita padakan sampai di sini. Syukron ala husnul imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.